tahun berikutnya yaitu 2010 itu kita udah plus bro. Tapi plusnya ya 2,5 atau 3 juta ya. Plus 2,5 juta per tahun bro? Atau per bulan? Per tahun bro. Waduh, iya. Halo guys, kali ini kita kedatangan narasumber anak muda yang sukses ya. Jadi beliau merintis perusahaannya sejak kuliah hingga sekarang mencapai omset ratusan miliar. Nah kalau kita biasanya hanya belajar investasi di saham, yuk mari kali ini kita akan belajar investasi di bisnis yang real ya. Oke, perkenalan diri dong bro. Oke, thank you bro Johan sebelumnya. Oke, nama saya Wira, saya kebetulan punya bisnis di agrobisnis, tepatnya di jual pestisida, jual benih, jual pupuk, terus recently atau akhir-akhir ini kita juga ada mengembangkan di hybrid corn seed atau produksi benih jagung hibrida, terus juga dan ada satu lagi di fresh products ya bro ya. Jadi kita jual semangka dari petani, terus kita jual ke MT, modern trade ataupun ke supermarket gitu. Udah banyak sekali perkembangannya ya bro ya. Ya masih kecil lah bro, masih masih juga suka goyang-goyang juga gitu. Oke. Nah boleh diceritakan nggak bro, pertama kali memulai bisnisnya itu seperti apa? Jadi di tahun 2008 ya bro ya, waktu itu kan kita satu batch bro di STTS. Satu kampus ya? Satu kampus. Tahun 2008 itu kalau nggak salah bulan 3 atau 4 itu saya waktu itu ya istilahnya diamanatin lah, ditawarin sama orang tua untuk buka di Surabaya. Jadi sebelumnya saya nggak mulai dari nol ya bro ya. Oke. Jadi kalau tadi bro ngomong merintis, ya sebenarnya sih nggak dari nol juga gitu. Mengembangkan lah ya. Jadi ya hopefully kita mengembangkan bro, walaupun saya ngerasa saya juga banyak ngericukin gitu, orang tua. Tapi waktu itu orang tua saya ngomong, oke, kita buka aja di Surabaya. Waktu itu karena mungkin ada waktu itu kan peralihan dari peraturan perpajakan yang seperti dulu 2008 itu namanya apa? Sunset Policy ya. Oke. Nah, kita waktu itu cobalah ya, sekaligus juga kita buka kantor administrasi yang di Surabaya seperti itu. Awal mualanya dari mana bro? Yang di Surabaya gimana prosesnya? Jadi waktu itu lucu juga bro. Waktu itu kita kan mau bentuk PT ya. Waktu itu mau bentuk PT. Ternyata waktu bulan 4, bulan 5 itu nggak bisa. Saya ingat banget itu notarisnya namanya Budiana Subiantoro, sekarang sudah almarhumah. Beliau ngomong bahwa Pak, untuk buka PT itu minimal Bapak harus umur 21 tahun. Dan waktu itu, ya sebenarnya umur 21 tahun waktu itu sebenarnya tahun itu saya umur 21 tahun. Tapi karena saya lahir bulan September, jadi nggak bisa, belum nunggu. Betul, jadi masih harus nunggu sampai bulan September. Okay. Nah akhirnya waktu itu secara legalitas kita berdiri, PT ini berdiri itu tanggal 26 atau 28 bulan 12. Oh, Desember. Jadi incorporated-nya itu Desember 2008. Oke. Gitu. Nah, bagaimana awalnya kita waktu itu sewa bro. Oke. Sewa sebuah ruko di Mejen Sungkono, bukan yang kapan hari bro mampir itu. Yang kapan hari bro mampir itu kita udah beli, tapi sebelumnya kita sewa berbekal dengan 2 orang pegawai bro. Jadi yang pertama itu adalah pegawai dari orang tua saya. Oke. Karena waktu itu saya juga belum ngerti cara untuk
berusaha atau istilahnya ngatur administrasi itu bagaimana. Dan yang kedua itu sales, yaitu saya sendiri, bro. Jadi cuma 2 orang aja ya? Cuma 2 orang aja. Admin sama salesnya bro sendiri? Betul. Oke, nah terus bagaimana pertama kali melakukan salesnya itu bro? Jadi karena kebanyakan customer itu saya juga sudah kenal waktu saya bantu orang tua saya. Jadi kami customer itu basically sudah ada. Gitu ya. Kita sudah ada. Dan yang lucunya begini, bro. Walaupun customer sudah ada, ternyata masih ada tuh challenge-nya, bro. Jadi ternyata ketika kita mau, maksudnya yang di Surabaya ini ya, bro ya, itu mau menjual produk ke customer, itu mereka bukan nggak mau ya, bro ya, tapi mereka bayarnya tetap ke perusahaannya orang tua saya, begitu. Oh, yang di Jombang tadi ya? Yang ya betul, yang di Jombang itu. Jadi ya bisa dibayangkan nggak, bro. Jadi awalnya kita transaksi begitu, kita kirim, terus habis gitu bayarnya selalu ke Jombang gitu. Jadi torok, bro, gitu ya. Jadi kita ya waktu itu saya pribadi itu juga ya ini gimana ya? Apa namanya untuk merubah ini, yaitu menjadi challenge ya. Jadi menjadi challenge kami waktu itu, dan ya tapi overtime itu kita bisa meyakinkan karena mereka ya saya ingat seorang Pak Haji yang di Lamongan kalau nggak salah ngomong sama saya, ngapain sih kamu aneh-aneh begitu ya, harus ngirim itu ke rekeningnya yang di Surabaya, di rekening PT. Biasa aja lah, sama seperti yang dulu-dulu lah, buat apa sih seperti itu gitu kan. Ya akhirnya saya kan setiap orang ya saya minta tolong ke mereka, Pak, tolong Pak, Bu, tolong Bu, kalau misalnya saya kirim barang terus Bapak bayarnya ke perusahaannya orang tua saya, ya saya bisa gulung tikar, Pak, Bu, begitu. Jadi ya akhirnya lama-kelamaan 1-2 tahun akhirnya mereka mau mengerti. Gitu. Dan ketika kami pun juga melakukan pengiriman itu juga cukup tepat waktu, terus administrasi untuk invoice apa segala macam itu oke. Baru mereka itu ngelihat bahwa oh ya oke juga ya, maksudnya ya ini adalah satu perusahaan yang berdiri sendiri. Begitu. Oke, jadi pertama walaupun ada support dari kliennya, existing klien yang di Jombang, tapi untuk meyakinkan mereka mau transfer ya atau mau transaksi di Surabaya itu juga sampai butuh waktu 1-2 tahun ya, bro? 1-2 tahun, bro. 1-2 tahun. Jadi nggak gampang, bro. Ya betul sih. Ada challenge-nya sendiri. Oke. Nah, terus sekarang sesudah itu apakah kliennya itu semua dari yang existing klien atau sudah ada yang dari luar itu, bro? Jadi 2 tahun pertama itu klien atau customer kami itu ya sekitar 80% lah, ya hampir semua lah, bro ya. Itu customernya perusahaan orang tua saya, gitu. Ya itu satu privilege ya, satu privilege tersendiri dari yang saya dapat. Tetapi kalau kita ngelihat tahun lalu itu kita untuk customer yang existing dari orang tua itu mungkin paling banyak sekitar 40%. Oh, sudah mulai banyak yang mandiri ya, bro. Betul. Organik dari Surabaya. Ya, puji Tuhan lah. Jadi kan nggak malu-maluin juga gitu ya. Nah, terus bagaimana, bro, untuk menggait yang customer yang secara organik yang dari Surabaya itu, bro? Sebetulnya bukan dari Surabaya. Bukan dari, maksudnya kan kami ini perusahaan pertanian, tentunya customer kami itu banyaknya yang dari luar Surabaya. Oh iya. Gitu. Jadi kalau di Surabaya nggak ada sawah, bro. Ya. Adanya kota rumah semuanya. Ya, kalau misalnya properti atau developer rumah mungkin di Surabaya. Gitu ya, bro ya. Jadi tadi pertanyaannya gimana untuk mengembangkan customer? Ya pertama karena saya itu dari dulu waktu saya masih ikut orang tua, maksudnya perusahaannya jadi satu begitu ya. Orang tua kan juga toko.
di Jombang, ya saya kan sering keliling bro. Jadi keliling, jadi kita misalnya naik truk, terus habis gitu ada sopir, ada kernet, ada saya gitu kan. Saya kan juga ngelihat, oh ini customer, ini itu, dan waktu itu sampai ke Brebes. Nah, pertanyaannya kan, loh kan itu berarti customernya orang tua saya begitu ya. Pada kenyataannya tidak semua yang kita kunjungi itu menjadi customer orang tua saya. Gitu. Nah, baru menjadi customer saya gitu ya. Terutama di daerah Jawa Tengah dan sedikit di Jawa Barat itu ketika ya saya mandiri di istilahnya yang berdiri di Surabaya ini. Seperti itu. Jadi dulu sudah pernah kontak. Terus ketika saya sudah mandiri, saya kontak lagi, akhirnya jadi customer saya. Begitu. Itu yang nomor 1. Yang nomor 2, ada beberapa supplier yang kebetulan ya cukup support dengan perusahaan kami di Surabaya, itu memberikan satu coverage ya bro ya. Kalau di perusahaan distributor itu kan ada coverage, misalnya wilayah Jawa, wilayah Bali begitu. Nah itu memberikan saya coverage yang cukup besar. Jadi waktu itu Jawa dan Bali. Nah dengan adanya coverage yang cukup besar ini kan, maka support dari supplier ini artinya mereka juga turut andil untuk mengenalkan customer atau calon-calon customer itu ke saya. Untuk bisa mendistribusikan barangnya. Jadi mendapat referensi juga ya dari supplier ya. Betul bro. Jadi ya puji Tuhan lah ya semuanya ada jalannya lah gitu. Betul. Ya jadi walaupun ada privilege ya sebelumnya, tapi ya tetap saja kembali lagi kalau bisnis itu tergantung pelakunya ya. Kalau mungkin bro sudah dapat privilege ya sudah berhenti ya nggak bisa berkembang seperti sekarang kan. Tetap harus berusaha. Akhirnya suppliernya pun melihat bahwa oh ini yang di Surabaya juga serius nih. Dikasih kepercayaan untuk lebih luas lagi jaringannya ya bro ya. Ya mudah-mudahan seperti itu bro. Masih jauh bro perjalanannya. Terus kalau dari Bro Wira sendiri, menurut bro apa perbedaannya ya atau keunggulan perusahaan bro dengan perusahaan yang sejenis ya yang ada di Surabaya ini? Ya ini agak susah ini ya. Jadi gini, ini menurut versi saya ya, menurut versi saya sendiri, kita ini selalu berpikir secara jangka panjang, gitu ya. Dan kita ini mengedepankan konsumen dalam artian konsumen ini itu bisa petani ataupun ke toko-toko pertanian begitu, itu di atas profit kita. Jadi kalau dari urutannya itu adalah customer, terus habis gitu itu baru profit. Ya kita nggak bro ya, maksudnya profit itu penting, Tetapi kalau kita, kalau saya rasa kalau kita bisa melayani customer lebih bagus dan kita mengedepankan customer itu, otomatis profit itu jalan sendiri kok. Maksudnya profit itu pasti akan ikut sendiri, gitu. Dan contoh konkretnya adalah dalam pemilihan misalnya produk begitu ya, yang kita mau launching, kita mau jual, itu kita pasti tidak akan lebih mahal daripada market leader. Gitu. Jadi artinya ada satu value yang kita bisa tambahkan ke petani ataupun ke toko-toko yang menjual produk kita, itu yang intinya mereka happy lah begitu ya. Jadi di sisi petani pasti kan mereka kepengen produk yang bagus tapi murah. Gitu. Ya semuanya ya, Bro, ya. Dan itu yang kita coba provide. Dan selalu kita improve diri sendiri atau improve kita punya proses bisnis supaya kita bisa menghasilkan produk yang super yet affordable. Ya kita nggak ngomong murahan gitu ya, nggak sampai murah sampai jedok sampai berapa 100% lebih murah, enggak. Cuman kita mencoba untuk create something yang bagus tetapi ya affordable, bukan berarti kita lebih tinggi atau pakai sama pun rasanya enggak harus lebih murah dengan market leader. Loh, berarti itu. Di perusahaan Bro ini ada divisi R&D-nya kah? Kita kalau jadi perusahaan
kami ini itu group of company ini ya belum grup kecil-kecilan ya bro ya. Itu ada distributor sendiri, terus ada kita kan juga ada tadi yang saya juga jelaskan produksi benih, benih jagung maupun benih padi. Terus kita juga ada yang kita ngambil dari petani terus kita jual fresh product. Sementara ini kita jual melon, semangka gitu ya ke petani. R&D kita kebetulan di perusahaan produksi ini kita nunut bro. Artinya nunut itu ada perusahaan supplier kami yang cukup besar begitu di ya global player di dunia itu yang istilahnya memfasilitasi atau membackup kita dengan research gitu. Jadi kita nggak usah repot-repot, kita mesti research ini buat itu sendiri ya. Tetapi mereka akan ini matangnya untuk katakanlah untuk geografis Indonesia itu kita udah di provide. Seperti itu. Oke. Yeah. Nah, untuk di perusahaan bro sendiri itu apakah ada turning point bro? Dari misalkan sebelumnya ini omsetnya tidak terlalu besar, tiba-tiba ada ledakan gitu bro. Turning point ada bro, beberapa ya. Ya kalau saya coba ingat-ingat itu salah satunya itu tahun berapa ya? Tahun 2017 atau 16 saya lupa. Bro tahu nggak waktu itu ada kejadian pasir itu langka. Kalau nggak salah gara-gara ada aktivis atau siapa yang namanya Salim Kancil di daerah Lumajang itu sampai meninggal waktu itu gara-gara apa ya, dibunuh atau bagaimana gitu ya. Saya juga kurang kurang ikutin waktu itu. Dan kelangkaan ini itu mengakibatkan salah satu dari produk kita yang berbahan pasir itu laku keras bro. Jadi biasanya produk ini turnovernya katakanlah untuk waktu itu ya untuk katakanlah 500 atau 600 ton gitu ya. Kita butuh waktu katakanlah 2 tahun itu untuk selesaiin produk ini. Itu dalam 3 bulan, 4 bulan selesai bro. Gitu. Dan waktu itu kita bukan ngikutin harganya pasar. Tetapi kita yang kalau misalnya kamu nggak mau segini ya udah saya bisa jual di tempat lain gitu. Jadi sombong-sombongnya lah waktu itu bro. Soalnya stoknya sedikit ya bro ya waktu itu ya. Supply demand-nya besar, stoknya di waktu itu di tempat lain itu nggak ada ya, sedikit atau nggak ada. Yang punya stok itu cuma beberapa termasuk saya. Gitu. Jadi ya puji Tuhan gitu ya. Seperti dapat jackpot ya itu bro ya. ya tapi ya itu ya kan kejadian 1 banding berapa begitu ya. Itu namanya berkat Tuhan ya. Amin. Masih diberkati lah bro. Nah itu mungkin bisa dianalogikan kalau sekarang ini lagi hype batu bara ya bro ya. Pengusaha batu bara itu kan lagi cuan besar semua kan, kenaikan harga batu bara kan menggila itu. Ya termasuk Rusia juga dengan oilnya gitu ya. Betul ya. Ya itu mereka ketawa nggak bisa nutup mulut gitu. Iya betul ya. Nah kalau untuk perusahaan yang bro rintis ketika dari awal ya, apakah itu sudah langsung profit atau berdarah-darah gitu bro? Iya pastinya kalau zaman sekarang ya saya nggak tahu ya, tetapi ketika saya flashback ke yang dulu ya berdarah-darah bro. Kita tahun pertama aja saya masih ingat itu 200 jutaan, mungkin 250 sekian lah. Apanya itu bro? Minusnya bro. Minus. Jadi, saya kira omsetnya bro. Wah laporan itu sedih gitu ya bro ya. Kalau misalnya ngelihat, waduh sempat bro waktu saya itu sekitar 2, 3, 4 tahun mungkin saya itu nggak gajian bro. Karena kenapa? Karena saya ini ngerasa saya setiap malam itu takut kalau bulan depan nggak bisa gaji. Gitu. Makanya waktu itu saya berpikir untuk ya udahlah kalau misalnya perusahaan belum sampai titik yang saya harapkan ya karyawannya ya saya aja lah gitu. Jadi saya yang
yang kerjain apa namanya beberapa hal secara sendirian seperti itu. Oke, nah itu sampai tahun berapa bro berdarah-darahnya itu? Ya puji Tuhan waktu itu 2009 itu kita 250-an juta. Terus tahun berikutnya yaitu 2010 itu kita udah plus bro. Tapi plusnya ya 2,5 atau 3 juta ya. Plus 2,5 juta per tahun bro? Atau per bulan? Per tahun bro. Waduh, iya. Ya, jadi ya tapi ya kalau saya ngerasa dari minus 250 jadi plus 3 ya sudah oke lah blessing ya. lah ya itu ya. Peningkatan yang luar biasa ya. Betul bro, dan ya saya sangat thankful waktu itu. Waduh Tuhan terima kasih gitu. Iya betul. Oke, nah kalau sekarang itu ada berapa bro karyawan yang ada di Semagro ya nama perusahaannya? Ya, jadi di yang under saya atau jadi yang under bro aja? Under saya aja ya. Nggak banyak bro, kita masih sekitar kurang lebih 30-an lah. 30 karyawan 30-an ya. Itu branch-nya ya yang di Surabaya aja ya bro? Ya, ya yang di Surabaya yang under Sumber Makmur Surabaya. Oke, nah kalau boleh tahu dengan kondisi yang sekarang dengan 30 karyawan itu secara omset itu sampai berapa bro? Setahun aja bro. Jadi kita ngomong keseluruhan ini ya, keseluruhan bisnis ya. Ya. Ya masih tidak terlalu banyak lah bro. Ya mungkin di bawah 500 lah bro ya. Di bawah 500 miliar 500 miliar. Waduh, ya itu sudah luar biasa banyak bro ya. Ya puji Tuhan yang lebih gede banyak banget bro. Oh, oke. Nah, kalau untuk sekarang dengan perusahaan ini sudah running ya bro ya, sudah running sendiri, apakah bro juga mempunyai investasi itu selain di bisnis di perusahaannya bro? Sebenarnya kalau ngomong running sendiri enggak lah ya, enggak sepenuhnya, tetapi ya teman-teman atau tim ini juga sudah kan organisasi sudah mulai stable begitu ya, dibandingkan dengan 13-14 tahun yang lalu. Jadi mereka sekarang lebih ngerti how to-nya. Jadi saya juga terbantu dengan tim ini. Jadi kalau ngomong apakah saya benar-benar bisa ninggal ya enggak bro ya. Tetap operasional, tetap kita perlu kontrol, dan saya juga nggak tega gitu karena bukan nggak tega gimana ya, mungkin ada sedikit ya nggak rela gitu ya. Ya biasa kalau orang sudah sudah ngelewatin begitu, kadang-kadang mau janganlah, ini kayaknya harus saya benar-benar kontrol supaya hasilnya baik begitu. Kalau misalnya masalah investasi di tempat lain ada bro, ya samalah dengan teman-teman juga. Saya suka invest di saham, di obligasi. Obligasi juga ya bro ya? Obligasi juga, sama di properti. Begitu. Jadi saham, obligasi, properti, sama bisnis lah ya, begitu bisnis, ya? Dan bisnis yang saya paling seneng ya. Paling suka di bisnis ya? Seneng di bisnis. Nah kalau bisa tahu bro, dari obligasi, saham, sama properti, itu yang paling besar urutannya gimana bro? Kalau saya sih kayaknya sama besarnya ya, jadi sepertiga bro. Jadi kalau kita ngomong misalnya obligasi ini kan saya anggap cash lah gitu ya, karena kan fluktuasinya nggak terlalu kenceng, terus habis gitu gampang untuk dilikuidasikan atau dicairkan begitu. Itu 30 sekian %, terus properti juga, bisnis juga. Jadi basically saya cuma punya 3 kategori aja sih. Bisnis, properti, sama cash dan ekuivalen. Gitu. Oke. Nah, saya agak tertarik tadi waktu bro bilang manajemen tetap bro harus kontrol ya. Tetap kontrol. Dan padahal perusahaan bro ini sudah berjalan belasan tahun ya. Nah, kalau bisa bro bagikan tips ya, bagaimana sih bro cara mengatur manajemen itu supaya efektif? Yang pertama,
Ya, ini mungkin agak sedikit berbeda dengan teman-teman yang mungkin di luar sana begitu ya. Kalau saya harus ngerti proses bisnisnya dulu, proses atau flow-nya dulu, baru saya bisa mendelegasikan itu ke orang. Oke. Gitu. Itu yang pertama. Kita harus ngerti proses bisnisnya dulu. Ngerti ini bukan berarti harus terjun loh bro ya. Tapi harus ngerti. Gitu. Ngerti bisa dengan terjun langsung atau karena pengalaman kita kurang lebih ngerti lah ini prosesnya seperti ini. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya orang yang kita mau delegasikan itu ya mesti harus capable bro. Oke. Itu sih. Kalau bisa gini bro, kalau untuk contoh realnya, katakanlah di perusahaan ini salah satu ujung tanduk itu adalah kan di sales ya, di penjualan. Nah, bagaimana cara bro itu memastikan supaya sales atau penjualan ini mungkin bisa setiap tahun tuh growth ya? Kita selalu ada pasang target sih bro ya. Oke. Kita ada pasang target. Ya, tetapi sama lah dengan kebanyakan kadang ya mencapai, kadang yang nggak mencapai, kadang juga flat-flat aja begitu. Tetapi yang paling penting itu kalau sekarang saya ngerasa bahwa kita kalau orang Jawa ngomong apa ya, ngopeni tim itu penting. Oke. Gitu. Jadi kita harus ngelihat moral tim kita, bukan moral sih ya, mood, motivasi, terus mereka itu gimana keadaannya, psikologisnya mungkin ya? Secara psikologisnya itu kita juga harus perhatikan. Dan paling ya saya ini merupakan orang yang mungkin enggak terlalu intinya kayak pernah nggak sih ada orang misalnya sekarang omset 100 miliar begitu ya, terus tahun depan harus 300 miliar gitu. Nah ini kan nggak masuk akal. Betul. Ya menurut saya saya dan di bisnis saya. Artinya ini jangan dibebankan dong. Maksudnya yang kira-kira yang kita juga tidak yakin untuk itu bisa tercapai, ini jangan dibebankan ke tim sales atau tim marketing dong. Nah, cukup dengan intinya kayak ya kita being reasonable aja lah. Misalnya mau berapa? Mau 10-20% atau 25%. Growth-nya ya itu growth-nya begitu. Terus langkah-langkahnya apa nih? Kita harus ngobrol nih sama tim sales atau tim marketing. Teman-teman, guys, ini kita mau ke arah sini nih, mau ke target ini nih. Kira-kira kalian butuh apa? Kalau menurut saya, kita bisa mencapai ini itu dengan begini. Tapi belum tentu, bro. Apa yang saya ngomong itu benar loh. Oke. Mereka juga bisa ngomong, nggak bisa pak. Itu keadaannya mungkin kalau tahun ini nggak bisa pak, karena tahun ini adalah tahun basah lah, istilahnya La Nina lah, apa segala macam. Ya nggak apa-apa, kita discuss aja. Sehingga nanti waktu ketika selesai, kita udah ketemu satu angka, maunya di mana. Nah dengan begitu, artinya kan tim ini juga ngerasa, ini adalah target yang kita set bareng-bareng nih, bukan secara otoriter dari manajemen ke tim. Iya. Memang biasanya soalnya kan perusahaan yang memberikan set target ya bro ya. Betul. Kepada tim, sehingga tim kadang juga kaget kan, wih angkanya kok tinggi ya, mereka sudah kena shock duluan. Betul. Tapi bro lebih pendekatannya kepada merangkul ya mungkin ya, merangkul timnya. Ayo kita buat bareng-bareng, kita planningkan bagaimana cara supaya itu tercapai ya bro ya. Ya kurang lebih seperti itu bro. Iya. Nah untuk selama belasan tahun bro, itu apakah hanya satu ini yang bro kembangkan terus menerus atau bro sudah punya berbagai bisnis yang lain bro? Kebetulan saya ini suka di agri ya bro ya, maksudnya sektor agri bisnis. Jadi kami punya fokus ya cuma di agri aja sih, walaupun yang kemarin yang saya ngomong ke bro, pertama di distribusi, terus kita agak sedikit ke hulu, artinya kita ke produksi sendiri, terus sekarang kita juga main di fresh product
betul. Di semangka, di melon, terus di bawang, begitu ya, komoditas-komoditas seperti itu. Dan mungkin kita juga habis ini ya doakan bro, kita juga mungkin akan ke jagung pipil ya. Karena kita punya benihnya, nanti kita pengen juga merambah ke jagung pipil kalau Tuhan juga mengizinkan. Dan ya banyak kan jagung itu turunannya juga banyak. Jadi sebenarnya banyak banget bro, agri ini. Saya ngerasa nggak usah kita ke sektor yang lain yang lain begitu ya. Walaupun seiring dengan bertambahnya usia, saya ngelihat teman-teman saya, sektor agri ini relatif lebih lamban ya bro ya. Untuk kalau orang ngomong untuk dapat duitnya, untuk dapat cuannya begitu ya, itu lebih lambat. Karena basically agri ini kan harus tanam, ada berapa lama, habis gitu kita bisa panen gitu. Nggak bisa seperti katakanlah apa ya, F&B mungkin ya. Oh ya, F&B. Cepat ya kalau F&B. Cepat, F&B atau mungkin properti yang mungkin nilai valuasinya bisa naik luar biasa gitu. Ya, tetapi saya cukup happy, cukup merasa diberkati dengan adanya saya di sektor agri ini sih bro. Iya, nah kalau dari sini mungkin kita semua bisa belajar ya guys, bahwa Bro Wira ini ketika dari awal merintis itu dia tidak berganti-ganti sektor ya. Sama, masih dari agri. Nah, dari awal merintis 2008 hingga 2022 pun pengembangan bisnisnya pun itu masih di sektor yang sama. Ya, iya kan? Mungkin karena saya cuma taunya di sana, bro. Ya, kalau saya mungkin anak konglomerat begitu ya, dan katakanlah saya anaknya Bill Gates gitu. Wah, mungkin saya bisa ke agri, ke properti, kemana ya. Tapi karena saya cuma taunya ini, ya saya fokus di sini sih. Iya, soalnya kan sekarang juga banyak bro anak muda yang pingin ibaratnya itu semua digarap bro. Jadi dia dicoba sini, waduh belum berhasil, dia sudah ganti, belum berhasil ganti, seperti itu mindsetnya. Nah, saya jadi teringat itu ya pepatahnya Bruce Lee ya bro. Percuma punya 1000 jurus kalau cuma dilatih sekali ya bro. Betul. Mending punya 1 jurus dilatih 1000 kali ya. Nah itu mungkin yang terjadi juga di Bro Wira, sehingga beliau merintis dengan tekun ya dari awal sampai belasan tahun hingga omsetnya itu sampai ratusan miliar ya bro ya. Ya puji Tuhan lah. Nah, untuk tadi Bro Wira sempat singgung masalah investasi ya bro ya. Ada kan ada saham juga ada berarti saham ya. Ada saham, obligasi, kemudian ada di properti sama di bisnis ya. Untuk porsi saham ini berarti Bro Wira tidak terlalu banyak ya bro? Di saham sendiri ya. Kalau saham publik nggak terlalu lah. Nggak terlalu banyak. Lebih suka di saham yang bisnis real ya? Betul. Nah itu kenapa bro? Kan sekarang ini banyak anak muda yang trennya itu invest di market ya, di market IHSG itu. Ya simple, mungkin saya nggak ngerti aja ya bro. Ya karena saya juga heran ya, banyak teman-teman saya juga, maksudnya juga bro ini kan juga salah satu trader yang luar biasa begitu. Yang podcastnya juga atau YouTube channelnya juga banyak menghadirkan insight-insight yang baik gitu. Tapi kayak saya itu, kalau orang Jawa ngomong apa ya, nggak mudeng ya diomongin, oh technical golden cross MA apa segala macam, itu nggak bisa. Jadi karena saya nggak bisa, dan saya mungkin juga nggak ada waktu, bukan nggak ada waktu juga ya, intinya saya juga males ya untuk belajar. Ya prinsip saya kalau misalnya saya tahu company atau perusahaan misalnya di Indonesia gitu kan, ya saya beli dan saya simpan untuk jangka waktu yang relatif cukup lama begitu. Oh iya, jangka panjang ya berarti ya maksudnya. Ya jangka panjang, tapi kadang-kadang kalau misalnya udah naik 100-200% itu goyah juga gitu. Betul. Goyah juga. Tapi anyway, kalau misalnya perusahaan tersebut bisa, kalau saya percaya juga bahwa ini kita ngomongin TBK ya bro ya. Itu
saya percaya bahwa ini akan oke ke depannya dengan bantuan financial reportnya bagus, sektornya juga saya suka atau bagus begitu, ya saya pasti akan hold sih. Oke. Jadi untuk Bro Wira sendiri ada porsi saham tapi nggak terlalu banyak dan lebih untuk investasi long term ya, bukan untuk trading ya Bro ya. Iya. Oke. Nah dengan sekarang Bro kan kita bisa bilang ya sudah mudah luar biasa ya Bro. Ya? Enggak lah Bro, masih banyak. Nah, masih jauh. Apa sih yang Bro Wira itu ingin capai lagi Bro dengan yang sekarang ini? Banyak banget Bro, banyak banget karena ya saya sih belum menganggap diri saya ini luar biasa Bro, masih jauh lah. Teman-teman saya banyak di luar sana yang sangat-sangat luar biasa. Dan sebetulnya ya paling gampang gini lah, kalau dari sisi perusahaan Bro, role model company kita atau setidaknya untuk saya itu Cargill Bro. Cargill. Jadi ya mungkin bukan di lifetime-nya saya ya, bukan di masa hidup saya bisa bentuk. Tapi paling tidak saya pingin perusahaan ini ke depannya itu paling tidak saya bisa menyiapkan fondasi lah untuk generasi ya untuk anak-anak saya ke depan. Jadi perusahaannya pun nanti bisa running autopilot ya maksudnya Bro ya? Ya lebih ke Cargill ini kan perusahaan menurut saya perusahaan agribisnis yang terbesar di dunia yang tidak TBK Bro. Gitu. Tapi bukan berarti saya nggak mau TBK ya. Ya saya nggak tahu juga gitu, karena belum kepikiran juga. Cuman Cargill ini sangat-sangat fokus di agribisnis, dan menurut saya agribisnis ini sangat-sangat besar banget. Sangat-sangat ya. Iya, sangat-sangat besar, dan yang lebih penting itu adalah impactful. Gitu. Jadi why not kalau misalnya kita mengerjakan sesuatu itu selain kita dapat profit, kita juga bisa berimpact atau kita juga bisa menjadi satu kepositifan impact itu apa ya? Dampak yang positif buat orang lain gitu. Tentunya karena agrobisnis ini kan kalau tidak ada yang ngembangin ya nggak ada yang makan Bro. Betul. Jadi banyak sih yang saya mau capai gitu, karena kalau saya ngelihat saya juga just started gitu. Oh waduh, udah belasan tahun padahal ya, tapi masih semangat untuk harus Bro, ini ya kan masih muda Bro. Iya betul. Sama dengan Bro. Untuk bicara masalah impact, menurut Bro apa sih harapan terbesar yang Bro itu ingin ya memberikan impact seperti apa Bro? Detailnya itu. Kemana ini Bro? Nah, impactnya kemana ini? Yang Bro inginkan aja itu. Apakah ke segi petaninya ataupun ke masyarakat Indonesia secara keseluruhan Bro? Kita nggak muluk-muluk ya. Kalau saya kadang-kadang merasa bahwa petani itu di Indonesia itu sangat kasihan Bro. Oh, kok bisa? Kalau kita ngelihat petani di Amerika misalnya, di negara-negara yang maju itu, waduh kayanya luar biasa Bro. Oh petaninya? Kayanya luar biasa, betul. Jadi kenapa mereka bisa kaya? Ya kalau kita ngelihat atau kita berlogika aja, yang punya tanah itu kan petani Bro. Betul. Semestinya ya. Yeah. Kalau kita punya tanah itu, ini kita ngomong dari sektor agro Bro ya. Kalau kita punya tanah, berarti kan kita punya kemampuan untuk memproduksi makanan. Dan makanan itu kan seiring dengan populasi yang terus bertambah itu kan harusnya menjadi satu penting ya, satu hal yang sangat penting buat kita semua begitu. Nah, tetapi yang ada di Indonesia kan petani-petani ini, kalau saya rasa banyak yang marginal Bro. Maksudnya banyak yang kehidupannya nggak kurang lah seperti itu. Nah, ya boro-boro kita bisa mengubah ya Bro ya. Itu kan juga tergantung kebijakan pemerintah juga dan tergantung supply chain juga.
Tetapi kami lewat perusahaan kami kepengen ya itu tadi bro. Intinya yang pertama kita bisa memberikan satu produk yang oke tetapi harganya murah supaya inputnya mereka tidak terlalu mahal. Terus yang kedua, karena kami ngambil dari petani, ada perusahaan kami pun juga yang bergerak dalam bidang fresh product, kita bisa ngambil dari petani, terus habis gitu jual langsung ke, ya bukan ke end user juga ya bro ya satu tingkat lah di atasnya end user. Artinya supermarket lah, ataupun modern trade lah, e-commerce. Di sini kami berusaha untuk mengambil harga atau mengambil barang dari petani itu kita hargai sedikit lebih mahal lah bro. Karena kan kita nggak usah jual ke layer ini, ke layer satunya lagi. Maksudnya bro tahu nggak kira-kira dari petani sampai ke end user itu ada kurang lebih ada 4 sampai 6 bro. 4 sampai 6 layer. Gitu. Distribusinya prosesnya itu. Betul. Nah, ini ya kita kepengen ya biarlah cuma satu aja di kita gitu ya. Dan dengan adanya cuma satu aja di kita, itu otomatis kan kita bisa dapat maksudnya petani itu bisa dapat bukan best price juga, artinya bisa menghargai petani itu lebih. Gitu. Kita nggak usah sampai dalam bahasa Jawa ngenyang petani itu sampai gimana sampai petaninya itu nggak enak gitu ya. Jadi kita bisa langsung lempar ke hampir ke end user. Gitu. Dan kita juga punya lahan pertanian sendiri bro. Jadi di perusahaan kami yang bergerak dalam fresh product, kita juga semangatnya adalah bukan menjadi intermediary saja atau makelar dalam tanda kutip saja, tetapi kita menjadi petani 4.0. Gitu. Jadi kita punya lahan kami sendiri, lahan perusahaan sendiri, itu kita tanemin. Gitu. Oke, wah itu mulia sekali ya bro ya. Saya baru tahu kalau misalkan ternyata jalur distribusinya itu cukup panjang ya, dari produksi, dari petani itu sampai ke end user itu ya. Betul. Cukup panjang, makanya kalau kita ngomong, ya ini misal ya bro ya, misal yang namanya katakanlah semangka. Bro, semangka berapa per kilo? Waduh, kurang tahu saya kalau itu bro. Ya oke lah, katakanlah di mana di supermarket begitu ya. Kira-kira yang 3 kilo itu mungkin sekitar 40.000 lah. Ya, 40.000. Itu kita 3 kilo dari petani itu paling mahal mungkin sekitar 12 sampai 15.000 bro. Jadi jauh ya, cukup jauh ya. Selisihnya 12 sampai 15.000 pun saya pikir itu sangat bagus harganya gitu. Jadi ya bro bisa lihat sendiri lah, ini banyak sekali yang ya saya nggak nyalahin sih, ada beberapa layer ini kan mereka semua perlu makan ya, cuman kadang-kadang di sini yang untung itu yang di tengah bro. Yang petaninya ini yang seharusnya untung lebih banyak. Karena kenapa? Karena petani ini kan menanggung resiko yang cukup besar bro. Apakah dengan kalau misalnya gagal panen, yang tengah-tengah ini suffer atau tengah-tengah ini menderita? Ya enggak. Yang menderita tetap petani, tetapi harganya tetap dipres. Loh, sorry bro, kenapa kok petani ini maksudnya dia harus jual harga, ibaratnya itu harga bottom ya, harga rendah? Apakah semua petani melakukan hal yang sama sehingga hancur-hancuran, atau ada apa bro permasalahannya itu? That's good question bro. Kebanyakan permasalahan petani di negara kita bro ya, itu mereka nggak ngerti mereka harus jual ke siapa. Oke. Gitu. Jadi mereka udah bisa jual aja udah bersyukur, maksudnya begitu ya. Sehingga harganya pun ibaratnya juga tidak punya nilai jual lah ya bagi mereka ya bro ya. Betul. Padahal seharusnya di sini harusnya kalau kita udah punya barang sendiri ya, harusnya kita yang bisa ngeset harga bro. Ya.
Ya tapi ya itu tidak terjadi, belum terjadi di negara kita, dan saya optimis dengan adanya teman-teman sekarang yang startup itu ya bro, mereka saya ngelihat juga impact atau istilahnya mereka punya semangat, mereka punya values yang ada di dalam diri mereka, founder-foundernya itu, saya percaya bahwa suatu hari kita juga bisa turut meningkatkan ya sedikit lah derajat dari petani. Ya. Tapi dengan bro bicara seperti ini, sebenarnya apa nggak menjadi bumerang ya bagi bro? Karena kalau dengan harga dari petaninya itu akan meningkat kan, otomatis bro pun ketika mengambil dari sana kan juga naik ya harganya. Ya kalau kita ngelihat dari spread yang tadi saya ngomong ke bro itu, dari katakanlah 12.000 jadi 40.000 kan semestinya kita kalau cuma satu aja layer di tengahnya kan nggak ada masalah, udah cukup ya lah bro, gitu loh. Jadi mau untung seberapa sih, gitu. Ya kasihlah setiap layer ini kayak ya kita ngambil berapa persen aja atau itu sudah cukup lah. Nggak perlu sampai kita harus ngambil, wah itu enggak lah, gitu. Oke. Kalau ada masalah katakanlah di logistik, mereka banyak yang ngomong juga. Kan logistiknya nanti banyak yang di reject sama di supermarket, terus banyak yang busuk apa segala macam. Nah itu mari kita pikirkan supply chain-nya ya kita betulin gitu loh. Artinya supply chain-nya mungkin dari logistiknya begitu ya, mungkin ada cold storage atau bagaimana lah. Itu yang kita mesti harus pikirin lah begitu. Ya. Betul. Jadi bukan kita mikirin gimana kita ngepres petani gitu ya, kasihan bro. Gitu. Ya jarang sekali tapi ya yang pengusaha yang berpikiran seperti bro ya, karena nggak ibaratnya kita nggak menutup mata bahwa sebenarnya ya banyak sekali pengusaha ya yang dipikirkan kan pasti mereka terlebih dahulu ya bro ya. Jadi mereka tidak terlalu mementingkan, ibaratnya dalam tanda kutip itu ya korbannya adalah si petani ini kan. Mereka tanggung resiko kalau sampai terjadi gagal bayar segala macam, dan kalau berhasil panen pun harganya kan juga dipres ya. Nah, apakah ada peran ibaratnya itu untuk edukasi para petani gini sih bro? Nah ini yang menarik sekali bro. Edukasi itu sudah, maksudnya ya saya yakin banyak pihak itu yang sudah berusaha untuk mengedukasi petani. Tetapi ya kebanyakan petani pun mungkin yang ya generasi baby boomers ya, kita ngomong generasi yang sudah senior itu juga ada beberapa. Saya ngomong beberapa tapi bukan berarti semuanya bro. Itu ada beberapa yang juga mereka ini juga agak susah bro untuk diedukasi. Gitu. Misalnya untuk produktivitas misalnya di jagung ya bro ya. Untuk meningkatkan produktivitas itu katakanlah di jagung ini harus memakai sistem pertanaman seperti ini gitu ya. Mereka ngomong nggak bisa. Dari dulu yang namanya bapak saya atau nenek saya atau bapak saya itu ya seperti ini. Bapak atau Anda kan nggak pernah nanam. Nah itu yang kadang-kadang yang menjadi challenge juga di tempat kami. Tapi ya nggak apa-apa ya, kita telateni aja. Toh tidak semua petani seperti itu. Iya. Jadi juga sebenarnya ada problem di edukasi atau tingkat literasi dari petaninya sendiri juga ya bro. Iya. Ada kesusahan di sana juga. Betul. Dan ya tapi kita harus optimis lah bahwa semakin ke sini petani-petani muda kan semakin banyak bro ya. Mereka akan lebih semakin bisa mengubah gaya-gaya yang lama, bukan mengubah yang baik jadi jelek gitu ya. Kalau misalnya memang ada praktik yang lebih baik atau katakanlah tradisi yang baik untuk dijadikan lebih baik lagi, itu yang kita harapkan. Bukan sok tahu, seperti ini terus dirubah jadi nggak karu-karuan, terus jadinya akhirnya kurang bagus, ya bukan seperti itu. Jadi kita harus combine lah, kearifan yang dulu, kearifan dengan petani-petani yang dulu, dengan yang sekarang lewat teknologi, ini harus di-combine bro. Supaya hasilnya bisa impactful dan bisa signifikan begitu hasilnya.
Iya, wah luar biasa bro. Cuman ya itu memang suatu tantangan tersendiri ya. Padahal sebenarnya kalau dari cerita bro sendiri pun ingin ya agar petani ini kan lebih makmur lah ya kasarannya. Betul. Itu seperti itu ya. Betul. Oke, nah untuk yang terakhir bro, kalau dari bro sendiri apa sih saran untuk teman-teman yang mungkin masih mau merintis usaha atau mau membuat perusahaan sendiri, apa sih saran yang bisa bro berikan kepada mereka bro? Jadi jangan cepat menyerah. Dan jangan merasa bahwa kita ini udah tahu segalanya bro, gitu. Jadi ya ini juga sedikit cerita dulu. Saya merasa agri ini adalah sesuatu yang apa ya, yang paling keren lah menurut saya gitu kan. Ya karena saya kan kerjanya di sini, dapat makan dari sini. Ternyata apakah yang paling keren gitu ya? Ya enggak juga. Ketika saya sudah, maksudnya ketika saya juga ada teman-teman yang lain, mereka juga sharing gimana bisnisnya dari F&B, dari properti, dari banking. Ya ini cuma satu sektor yang menurut saya bukan berarti lantas karena sektor ini saya ngerti, artinya saya keren, lebih keren daripada yang lain gitu ya. Jangan, jadi be open minded ke semua peluang, cuman paskan dengan apa yang di hati tiap teman-teman gitu kan, pasti beda. Pasti kita bisa ngerasa, oh ini kita ngerintis satu perusahaan, apakah ini oke menurut hati atau enggak gitu. Itu yang paling penting, kita harus cari rasa dulu. Kalau rasanya udah klik, udahlah itu yang namanya profit, udah yang namanya uang apa segala macam itu semua ngalir semua bro. Oke, itu datang sendiri lah ya, seiring ya berjalannya waktu itu ya bro. Betul. Oke. Nah itu guys, jadi untuk podcast kali ini kita bisa belajar banyak ya, selain tentang kewirausahaan berbisnis, juga mengerti ya tentang industri pertanian ya, atau agriculture ya. Nah semoga juga visi dari Bro Wira untuk membantu ya petani untuk meningkatkan kemakmurannya juga bisa tercapai ya, walaupun mungkin kalau dalam waktu dekat agak susah kayaknya bro ya, karena itu kan juga butuh edukasi yang panjang ya. Betul. Nah untuk teman-teman juga yang ingin memulai bisnis, jangan ragu-ragu seperti Bro Wira tadi bilang ya, jangan mudah menyerah dan pastikan sesuai dengan ibaratnya itu hati nurani teman-teman semua. Nah oke, untuk podcast kali ini cukup sekian, sampai di sini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Bro Wira sudah mau datang ke podcast ini. Semoga dapat bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Saya doakan semoga teman-teman sehat selalu, semakin sukses dan cuan selalu. See you guys.